1 Samuel 18 ayat 1 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, ia telah mundur. Sebab itu, Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja? Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, anak Saul itu kepada Daud,
Maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian. Sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau. Maka sebab itu, jadilah engkau menantu raja. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud. Tetapi Daud menjawab, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya, demikianlah jawab yang diberi Daud. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi dia. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Petrus 2 ayat 1-25. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus
untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Lanjut, Pak. Lanjut karena saya membaca di layar. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepercayaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak disukai, tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawatnya. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ayat 19. Sebab adalah kasih karunia seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20, Pak. Pak Marcel, ayat 20.
Ya, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh sukacita, saudara ya, dengan hati yang tulus. Makanya ya, kalau lagi menanti-nantikan Tuhan itu, kita harus seperti bayi yang pengen susu yang murni, saudara ya. Saya ingat ya, Wesley Miracle waktu kecil ya. Ya, dia pokoknya ingin selalu ya susu yang murni. Lebih suka ASI air susu mamahnya daripada makanan yang lain, saudara ya. Entah kenapa ya bayi begitu ya, saudara ya. Nggak ada tuh bayi itu nggak mau air susu ibunya itu. Saya belum pernah tahu tuh. Nggak tahu kalau Anda lihat ya. Kalau di kayak gini ya pasti langsung ngenyot begitu ya. Setelah dia balita, kalau suruh bikin permen sama milih makanan, dia pilih permen. Ya kan? Suruh minum susu pun enggak mau, dia milih yang lain. Kan udah kenyang akhirnya kan karena makan permen. Tapi waktu dia masih bayi, padahal kita udah kasih makanan enak-enak buat dia, begitu dikasih air susu ibunya ya dia langsung ini ya, langsung haus dia. Air susu itu seperti firman Tuhan, saudara ya, yang selalu haus akan firman Tuhan yang murni. Anda lebih suka apa, saudara? Mendengarkan firman Tuhan atau lebih suka dapat angpau 1 miliar? Lebih suka firman Tuhan? Bohong lah. Kamu lebih suka angpau. Saya juga. Jangan bohong, saudara. Jujur aja. Ya kan? Coba Anda tawar ini ada firman Tuhan. Ya, kamu ini jam 7 malam ini ada firman, kita ada ibadah nih. Tapi ini nih, kamu dipanggil mau dikasih angpau 1 miliar itu, tapi orangnya mau pergi luar negeri, kamu harus sekarang. Tapi ini hari Minggu, iya, tapi orangnya mau pergi, pesawatnya nanti jam 9, jadi kamu jam 7 harus ketemu. Gereja apa juga nemui dia? Gereja Pak, wah bohong. Berangkat, bener ya. Bambar mah jujur, berangkat dulu. Firman Tuhan bisa dari YouTube, Pak. Itu manusiawi, saudara ya. Karena kita, Anda jangan menipu dirimu sendiri, saudara ya. Itulah masalahnya, kenapa imanmu tidak bertumbuh. Karena kamu sedang menipu dirimu sendiri. Oh enggak Pak, kita pokoknya pantang Pak. Suatu ketika mungkin kamu udah enggak kepengen, saudara. Aku mau dengarkan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang apa, saudara? Nah, itu ya. Apa sih namanya haus akan firman Tuhan? Ya, apa sih yang dimaksud dengan haus akan firman Tuhan, saudara? Yang dimaksud bukan dengerin khotbah, saudara ya. Jadi Anda juga jangan munafik.
Aduh. Orang ya, ini mungkin ke gereja dulu. Loh benar saudara ya, orang ke gereja cuma seminggu sekali aja nggak mau datang, ya kan? Tetapi ada orang sampai tertuduh, ya kerjanya cuma hari Minggu. Oh saya hari Minggu nggak mau kerja. Kalau saya ke gereja, lo ke gereja kamu Sabtu tuh ya, tak bilangin gitu kan. Nggak mau ke gereja hari Minggu, hari Tuhan tuh hari Minggu. Siapa bilang? Jangan, kita bisa dengerin khotbah, Pak. Kan dari YouTube bisa, kamu kan harus kerja. Tetapi jangan sampai ya kamu kerja terus, tetapi kamu sampai melupakan komunitas. Ya, kamu sibuk kerja, kamu sibuk mengisi hidupmu dengan firman Tuhan. Nah, itu salah, saudara. Lalu firman Tuhan yang mana? Air susu yang mana? Ya, yang harus kamu nantikan melebihi apapun, saudara. Ya, seperti bayi yang baru lahir selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, ya, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, ya, yaitu kebaikan Tuhan semua, ya. Firman Tuhan yang dimaksud adalah kemurnian hati kita, saudara. Ya, air susu yang murni. Ketika dengar firman Tuhan yang membuat hati kita murni. Karena kemurnian hati kita itulah firman Tuhan, saudara. Itulah tempat di mana firman Tuhan itu bisa bertumbuh dan berbuah. Ketika hati kita ini murni. Kalau hati kita ini penuh dengan tipu daya, penuh dengan kesirikan, kedengkian, maka firman Tuhan itu nggak bisa bertahan di sana, mati, saudara. Firman Tuhan yang kamu dengar mati. Jadi yang dimaksud dengan air susu yang murni ini adalah sesuatu yang tanpa campuran, ya, tanpa campur macam-macam motif-motif, agenda tersembunyi, intrik-intrik, ya. Kamu boleh ke dalam gereja kelihatannya rohani, berbahasa orang kenceng-kenceng, ya, kelihatannya ya, tengging-tenggingan, tetapi kamu tidak punya kerinduan akan air susu yang murni, makanan yang murni, ya, saudara, ya. Tapi Anda menginginkan sesuatu, ya, yang penuh dengan muslihat. Mengapa, saudara? Karena hatinya nggak beres. Gereja-gereja ini, ya, gereja-gereja berintrik satu sama lain. Saya selalu melarang pengurus kalau lagi meeting ini, ya. Kalau lagi meeting, terus kita meeting sendiri tanpa orang itu, saudara. Ini kan kita ada pengurus nih, ya, 1, 2, 3, 4, 5 kumpul nih pengurus. Terus besok kita meeting tapi tanpa orang itu. Padahal seharusnya orang itu harus ada di situ. Enggak, kita dulu 3 meeting dulu. Nah, itu namanya intrik, saudara. Saya selalu bilang, jangan ya. Mendingan kita jangan ngomong ini jadi intrik. Jadi intrik, saudara. Ya kan? Rasa kusuk kan namanya kan. Ya, kusuk. Jadi intrik. Terus tiba-tiba dikeroyok, ya, yang satu mau kita lawan itu dikeroyok. Nah, disitulah asal usulnya segala macam. Dan orang-orang yang demikian, dia nggak akan bisa mendapatkan firman Tuhan yang murni, saudara. Oh, saya mendengar suara Tuhan. Bohong, saudara. Karena hatinya memang sudah niat berintrik. Ya, intrik itu, ya, namanya in di dalam intrik, ya. Ya kan? Ada akal muslihat di dalamnya. Nah, orang-orang yang penuh dengan muslihat, tadi kan dikatakan tadi, apa, saudara? Segala tipu muslihat, ya. Buanglah segala tipu muslihat, segala kejahatan, segala tipu muslihat. Intrik itulah adalah sebuah muslihat untuk kita menjebak seseorang atau kita untuk meroyok seseorang. Wah, dulu ngeri ya, saudara, ya. Anda sampai akhirnya difitnah. Makanya kan ada ujungnya kan fitnah kan, saudara, kan? Ya, segala kejahatan itu kan dimulai dari apa? Tipu muslihat. Dari tipu muslihat itu, ya kan, terjadi kemunafikan. Di luar sama di belakang beda.
Kemudian mulai ya ada kedengkian. Oke, dengki kita sama orang itu dedek gitu ya. Entah kenapa pokoknya nggak seneng aja. Pokoknya asal bukan Paul. Wah, saya ngalamin saudara ya, asal bukan Paul. Semua yang saya kerjakan, semua yang saya bangun dirusak semua, termasuk kita udah kumpulkan ya, udah bikin 200 orang. Waktu dulu ya, saya full time ya. Yang penting bukan Paul, yang penting bukan kerjanya Paul. Dirusak semua saudara. Itulah kedengkian, dan itu semua sebetulnya sangat dekat dengan kita. Oh, saya bisa sekonyong-konyong kesambar saudara, nggak ada yang kebal. Anda saya bisa sekonyong-konyong kesambar. Makanya kita disuruh buang. Ya, mengapa? Bagaimana cara membuang? Ya. Saudara, kedengkian itu, ya itu kan satu turun kejahatan, yaitu yang merupakan tipu muslihat, ya kan? Yang merupakan tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, ya kan? Dan fitnah, akhirnya ujungnya kan kita fitnah. Karena apa? Pokoknya kan nggak seneng. Kita nggak lihat, rasanya kok kita lihat dia bikin salah. Padahal kita nggak lihat, tapi rasanya lihat. Karena udah mata gelap, saudara. Itu kan seperti urutan tingkat dari hatimu yang korengan itu. Yang makin lama korengnya makin besar bernanah, sampai kamu udah nggak lihat lagi, saudara. Jadi fitnah. Orang punya hati ini nggak enak ya, saudara ya. Punya hati yang penuh dengan kemarahan itu nggak enak, dengki, iri, ya itu nggak enak loh saudara, nggak enak, dan kita nggak kepengen. Saya kira nggak ada yang kepengen, tapi itu ada saudara ya, tapi itu selalu ada, dan itu bisa kapan aja. Saya pernah iri sama orang, dengki ya, saya pernah dengki sama orang, itu saya merenung lagi, kenapa ya saya dengki ya, kenapa saya iri ya. Nah, kalau orang itu kan syirik tanda tak mampu. Oh iya, itu memang karena itu. Tapi saya maksud dari mana sumber kedengkian itu ya? Ternyata sumber kedengkian itu berasal dari mana, saudara? Dari ketidakmurnian di hati kita asalnya. Kalau hatimu kamu selalu jaga supaya murni, maka kedengkian itu nggak akan tiba-tiba tumbuh. Saya seperti jamur itu kan. Kenapa bisa tumbuh jamur di situ ya? Ya karena ada yang dia terpapar, apa itu jamur. Misalnya nih, kenapa kita masak di malam masak masih bener, kenapa pagi-pagi udah basi? Ya karena kamu tadi pancinya nggak bersih. Misalnya begitu tuh ya. Nah, kenapa bisa ada kedengkian di sana, ada kemunafikan di sana? Ya karena ada ketidakmurnian di hatimu, saudara. Makanya disuruh kita minta susu yang murni. Karena kamu tidak murni, maka di situ ada segala macam tipu muslihat, ya, kemunafikan, kedengkian, ya kan, bahkan sampai kan dengan fitnah akhirnya. Karena diawali dengan kesepele, kamu tidak murni. Tidak enak, saudara. Itu kan kayak jamur, kan. Dengki itu kan kayak jamur menggerogoti, membusuk di hati kita, ya kan? Karena tidak murni hatinya, ada noda di sana atau apa yang sehingga itu cikal bakalnya bikin jamur itu, cikal bakalnya menimbulkan kejahatan di hati kita. Ingat, dimulai dari hati yang tidak murni, penuh dengan intrik, penuh dengan agenda-agenda di belakangnya. Orang-orang yang kelihatannya itu banyak, lihat itu banyak akalnya. Biasanya dia juga susah, saudara. Maksudnya mengakali orang lain ya. Orang lain biasanya dia juga susah untuk bisa murni hatinya, dan yang akhirnya yang terjadi adalah dia gampang dengki sama orang. Wah, saya pernah ya terjebak di dalam kedengkian ya. Asal lihat orang itu sebel ya. Ngelihat aja nggak seneng, saudara ya. Dengki saya pokoknya. Karena dia lebih banyak hal ya. Ini saya nggak senang pokoknya. Dengki. Bukan karena tidak mampu, kan, tapi karena hati saya tidak murni, tidak beres. Mengapa? Hati yang beres itu apa? Aletheia itu. Tuhan Yesus pernah berkata, kalau kamu mengetahui aletheia, kamu akan merdeka. Kalau kamu murni hatinya, kamu akan merdeka. Kedengkian, tipu muslihat, fitnah itu adalah sebuah belenggu dalam hidupmu yang kita tahu tidak enak, tapi kita tidak bisa lepas, saudara. Nggak enak, tapi tidak bisa lepas masalahnya ya kan. Ketika kita lihat tangga yang ringan-ringan nih, tangga beli TV ya, TV-nya bukan cuma yang
100 in, saudara. Kayak bioskop di rumah kan. Kita melihat melongo. Uang. Tetangga sialan. Boros. Polusi suara. Loh, kamar-kamarnya dia, kuping-kuping dia. Emang dia terus gede-gede pakai toa sampai noain rumah kamu dengan. Nah, itu kedengkian ringan. Nggak enak ya. Nggak enak, saudara. Tapi nikmat ya. Nggak nikmat juga. Tapi kenapa ada di situ? Dan kamu lakukan bisa berhari-hari ya. Tetangga. Salah apa tetangga? Ya nggak ada salahnya. Ya kita aja yang nggak benar, saudara. Ya kan? Kitanya aja yang nggak benar. Kan nggak murni. Kenapa nggak murni? Kenapa, saudara? Karena kita tidak bersama dengan Yesus, tidak melekat sama Tuhan Yesus. Kalau kita selalu melekat dengan kasih-Nya Tuhan Yesus, fokus dengan cintanya, fokus dengan segala perbuatan baik. Mungkin kita miskin, orang itu kaya. Mungkin kita nilainya jelek, orang itu nilainya bagus. Mungkin kita nggak ganteng, orang itu ganteng. Kita nggak cantik, orang itu cantik. Waduh, mungkin istrinya orang itu cantik, oh suaminya ganteng. Oh suaminya kaya, kita suaminya pas-pasan. Tapi karena kita ada cinta yang melimpah di dalam hati kita, maka itu dibersihkan dengan sendirinya. Ya, sehingga kita menerima firman yang murni itu selalu murni, dan kita jadi haus akan firman Tuhan. Ada orang kaya, ada orang ganteng, adalah biarin aja. Bukan jatahku, bukan jatahku. Masalahnya adalah aku bahagia kok. Kita sudah dipuaskan dengan firman Tuhan yang murni ini, yang rasanya lebih daripada segala harta, lebih dari segala materi yang ada di dunia. Ada masa-masanya materi sudah nggak bisa lagi memuaskan hidup kita, saudara. Walaupun kita takut kehilangan materi, tetapi ada masanya materi itu nggak bisa memuaskan hidup kita. Terus kita sama Tuhan, kita dijamah oleh Tuhan. Ayo, benar nggak? Tetapi ada masa-masanya kita nggak mau Tuhan, maunya materi itu. Kita melihat materi itu enak, ya kan? Nah, miliki hati yang murni, caranya bagaimana? Supaya hati kita tetap murni. Untuk kita bisa memiliki hati yang tetap murni, maka kita harus tetap menjaga hidup kita di dalam kesederhanaan. Ya kan? Kehidupan seorang Kristen itu adalah kehidupan yang bersahaja. Begitu kamu tidak bersahaja. Jadi tekadmu di hati itu, aku mau bersahaja, mau sederhana, mau hidup sederhana. Aku mau humble, simple. Nah, begitu kamu tekadmu itu, maka mudah sekali untuk murni, saudara. Tapi kalau kamu tekadmu adalah, itu ada orang baju itu bagus ya, mahal lebih, aku pengen beli sesuatu yang ngumpul-ngumpul, mau beli tas yang harganya 100 juta. Nah, di situ mulai hatimu nanti tidak murni lagi. Hamba Tuhan juga sama ya. Hamba-hamba Tuhan yang sudah mulai mencintai barang-barang mewah itu sulit untuk murni, saudara. Akhirnya intrik, karena dia kan pengen punya kan. Pengen punya yang barang mewah. Selama hatimu adalah keinginan untuk ya cukup, prinsip dalam hidupmu adalah cukup. Kalau di dalam hidupmu belum ada kata cukup, maka kamu tidak akan pernah murni hatimu, saudara. Saya jamin itu. Cukup apa? Cukup apa, Pak? Ya makanan yang cukup, pengampunan yang cukup, ya kan? Cukup itu adalah cerita tentang makanan dan pengampunan, saudara. Ya, itulah kecukupan. Tentang sebab kalau Anda mau minta yang lain nggak ada cukupnya. Pak asal punya mobil, Pak. Iya, tapi soal mobil itu kamu harus ganti. Saya kan, cukup Pak punya mobil ini saja. Iya, tapi mobil punya mobil, nanti pengennya kan punya lain-lain juga, harus lain-lain, nggak cukup-cukup, saudara. Akhirnya nanti mobilnya sudah tua, kan beli baru lagi kan. Kan nggak ada cukupnya. Keinginanmu untuk memiliki barang mewah yang di luar kemampuanmu itu adalah membuat kamu tidak pernah merasa cukup. Dan akhirnya kamu tidak lagi punya hati yang murni, yang dijaga dengan humble itu. Dengan Yesus bilang apa? Marilah yang letih lesu datang padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Nah, itu penting. Rendah hati itu di dalamnya ada kesederhanaan.
Ya, kalau hidupmu sederhana, kalau hidupmu selalu menempatkan diri dalam segala kesederhanaan, maka sangat mudah sekali untuk membuang segala kejahatan, iri tadi ya, mulai dari kedengkian, iri hati, ya, fitnah, kemunafikan. Sesimpel, sehingga kita nggak perlu munafik kan, nggak perlu sok-sokan. Ya pokoknya kita gini saja, nggak apa-apa. No, gengsi Pak, gini saja. Enak kan, saudara, ringan. Dan itu akan membuat mudah fokus kepada Tuhan, membuat kita mudah fokus untuk bisa lebih mengasihi lagi. Karena kesederhanaan, kalau hidup kita tidak sederhana, nggak bisa, saudara. Hidupmu harus sederhana, harus rendah hati di dalam gaya hidupmu, di dalam hal materi, apa yang kamu makan, minum, pakai, simpel, sederhana. Nggak usah sok-sokan, wah saya pengen makan di restoran yang mewah. Nggak usah sok-sokan, ya diajak dia traktir nggak apa-apa, tapi nggak usah kita sok-sokan harus kudu. Ya nggak usah sok-sokan kita kudu pakai barang-barang yang bermerek atau biasa saja. Hidup enak, sederhana, bersahaja itu senang, nikmat, saudara. Akhirnya kamu nggak punya iri. Oh itu tetap lupa, baru beli TV gede, ya kita pakai TV ini saja. Bukan pelit. Ini gimana? Ya kita nabur saja, enak senang. Kita buat berdiakonia saja. Ini kita tabung, kita diakonia. Suatu hari, saudara akan merasakan bersuka cita dengan kesederhanaan. Karena di dalam kesederhanaan itu, Yesus hadir, saudara. Yesus itu suka, Yesus itu mengasihi orang-orang yang sederhana dibanding dengan orang-orang yang hidupnya mewah, saudara. Ya, Yesus itu suka sekali dengan orang-orang yang hidupnya sederhana, orang-orang yang simpel dibanding dengan orang yang hidupnya mewah, tinggal di istana yang megah dan dengan segala geliman-geliman itu. Oh, tapi saya punya uang, Pak. Ya, hidupnya sederhana. Ya, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu ada, saudara. Dan di dalam kesederhanaan itu, kamu jadi tidak terpacu untuk berkompetisi, saudara. Berkompetisi di dalam hal materi. Sehingga kamu tidak punya lagi ya, kalau intrik itu tadi ya, tipu muslihat. Tidak perlu kenapa ya, buat apa? Saya sudah lebih dari cukup. Tadi ya, sudah lebih dari cukup. Coba, saudara. Apapun kondisi ekonomimu hari ini, lagi di atas, lagi terpuruk, ya, lagi bangkrut, Anda baru merintis, atau Anda sudah sukses, bahkan Anda sudah kaya raya, coba deh belajar hidup yang sederhana. Belajar dengan hal-hal yang sederhana. Berpakaian yang sederhana, rapi ya, tapi sederhana. Nggak usah yang harus merek, harus yang mahal. Kalau beli-beli, semuanya belajar hidup dengan sederhana. Itu enak sekali, saudara. Bukan karena awak pelit, bukan. Kalau pelit hanya Mbak listrik, wah semua dimatiin semua, cuman temaram, namanya pelit. Menikmati hidup, saudara ya, tetapi dengan kesederhanaan. Dan Anda selalu ingat, rezeki yang Tuhan berikan kepada saya ini sebagian adalah milik orang lain loh, yang harus saya bagikan. Nanti kamu akan bahagia, ya, nggak tertekan, ya kan? Masalahnya memang kalau yang iri itu adalah sahabat kita sendiri ya, saudara ya. Kita diiri ini sahabat kita sendiri, atau kita iri kepada sahabat kita sendiri. Oh, itu bahaya, saudara ya. Sahabat yang iri, ya, atau teman dekat, atau orang yang dekat dengan kita begitu iri atau dengki sama kita, atau kita yang iri dengki sama mereka, itu bahaya, saudara. Makanya jangan suka pamer. Jadi dia nggak dengki sama kita. Ya, Hopeng Cak Kuping itu nih. Hopeng itu kan teman baik kau pengyu, ceit, ya kan? Temanku yang ini, ya, teman baikku ini, Cak Kuping, makan kuping kita, saudara, maksudnya. Jadi apa? Karena iri, karena dengki, diiri nih. Kita iri sama orang juga nggak enak, diiri ini juga nggak enak, makanya hidupnya sederhana. Itu kuncinya, saudara. Kalau hidupmu sederhana, kamu nggak iri sama orang lain, dan orang juga nggak perlu iri sama kamu. Ya, kan kamu sederhana hidupnya. Tuhan Yesus memberkati.